Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hanum Aziza dan Rizka Anggraini. Di sini kami akan membahas materi yang telah diberikan oleh Bapak, yakni pendidikan intelektual dalam Al-Quran. Nah, sebelum memasuki pembahasan inti, kita lebih dahulu harus mengetahui apa sih itu pendidikan intelektual. Nah, pendidikan intelektual merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, bernalar analitis, dan memecahkan masalah secara kreatif. Ini adalah jenis pendidikan yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan intelektual individu, memperdayakan mereka untuk menjadi pemikir mandiri dan pelajar seumur hidup. Pendidikan intelektual dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam surah Al-Isra ayat 36, diwajibkan kepada umat Islam untuk tidak mengikuti sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ayat ini mencakup seluruh kegiatan manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Muslim diwajibkan untuk memiliki pengetahuan yang benar sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesesatan dan mengarahkan kepada kebenaran. Dalam konteks pendidikan, pendidikan intelektual dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal dan pikiran kita dengan bijaksana. Kita diwajibkan memperoleh pengetahuan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya atau hanya berdasarkan prasangka dan dugaan. Kita harus memiliki etika untuk tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah menegaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanyakan tentang apa yang dikatakan oleh seseorang. Jika yang dikatakan sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan suara jantung, maka ia selamat dari ancaman api neraka dan akan menerima pahala dan keridhaan Allah. Namun, jika tidak sesuai, maka akan masuk ke dalam api neraka. Asbabun nusul dari Quran surah Al-Isra ayat 36, yakni dari surah Al-Isra ayat 36 itu ketika seorang pria bernama Ibnu Maktum, seorang sahabat Nabi SAW yang buta, datang untuk bertanya kepada Nabi tentang agama Islam. Pada saat itu, Nabi sedang berbicara dengan seorang pemimpin Quraisy yang kafir. Nabi ingin memberikan perhatian kepada pemimpin Quraisy agar dia menerima Islam, sehingga dia tidak langsung memberikan jawaban kepada Ibnu Maktum. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Nabi agar tidak mengabaikan orang-orang yang mencari ilmu agama, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan fisik yang sempurna. Baiklah, selanjutnya yaitu tafsir dalam surah Al-Isra ayat 36. Tafsir dari ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jangan mengikuti tanpa pengetahuan. Ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak mengikuti atau bertindak tanpa pengetahuan yang cukup. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus mencari pengetahuan yang benar dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka.
Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan dan niat kita akan hitung di hari kiamat. Dan yang ketiga yaitu pentingnya ilmu. Ayat ini juga menekankan pentingnya ilmu dalam agama Islam. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, dan dengan pengetahuan yang benar, seseorang dapat menghindari kesalahan dan dosa. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mencari pengetahuan yang benar sebelum bertindak, agar kita dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan menghindari kesalahan serta dosa. Selanjutnya, apa sih isi kandungan ayat dari surah Al-Isra ayat 36? Ayat ini menyampaikan larangan kepada manusia untuk tidak mengikuti atau melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup. Manusia diberi akal, pendengaran, penglihatan, dan hati untuk dipergunakan dengan bijak. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karenanya, manusia harus menggunakan akal dan hati nurani mereka untuk memilih tindakan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Ayat ini mengajarkan pentingnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar sebelum bertindak agar tidak tersesat atau melakukan kesalahan. Manusia dianjurkan untuk menggunakan akal dan hati nurani mereka sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan menjauhi segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, jelaskan analisis tarbawi dari surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra ayat 36 menyampaikan pesan-pesan tarbawi atau pendidikan yang sangat penting bagi umat Islam. Berikut adalah analisis terperinci dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu pentingnya berbakti kepada orang tua. Ayat ini menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Hal ini merupakan landasan penting dalam tarbiyah atau pendidikan Islam yang menekankan pentingnya hubungan yang baik dan hormat antara anak dan orang tua. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Ayat ini juga mengingatkan bahwa anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua mereka. Anak harus memperhatikan, merawat, dan menghormati kedua orang tua mereka sepanjang hayat. Ini mencakup memberi perhatian, kasih sayang, dan dukungan kepada orang tua dalam segala hal. Yang ketiga yaitu konsep silaturahmi. Ayat ini juga mencerminkan konsep silaturahmi dalam Islam. Berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari menjaga hubungan silaturahmi yang baik antara keluarga. Dengan menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga, akan terciptanya kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Ayat ini juga menunjukkan pengaruh lingkungan keluarga dalam membentuk karakter dan akhlak seseorang. Dengan adanya hubungan yang baik antar anggota keluarga, akan terciptanya suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima yaitu pentingnya kesabaran dan ketaatan. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketaatan dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Terkadang, menjaga hubungan yang baik dengan orang tua memerlukan kesabaran dan ketaatan yang tinggi. Namun hal ini akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Dengan demikian, analisis tarbawi dari surah Al-Isra ayat 36 menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hubungan keluarga yang harmonis, serta memperhatikan nilai-nilai akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, hormat, dan ketaatan kepada kedua orang tua serta keluarga.